kita melihat kondisi tanah yang kita tanami. Apakah tanah tersebut mudah tergenangi air, ataukah tanah tersebut itu tidak mudah tergenangi air. Bagi teman-teman, sebelum membudidayakan sesuatu, itu kita harus bisa memperhitungkan parit yang akan kita buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat, diberi kelancaran dalam menjalankan aktivitas, dan selalu dilimpahkan rezeki yang halal dan barokah. Amin amin ya robbal alamin. Baik, ketemu lagi bersama saya Petani Tulen yang akan selalu menemani teman-teman dalam dunia pertanian. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan teman petani tulen ya. Dia bertanya, berapa jarak parit yang ideal ya, yang pas dari pangkal batang tanaman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang parit ya. Karena keberadaan parit itu sendiri untuk kita bercocok tanam itu sangat penting sekali. Baik, kegunaan parit atau drainase pada ladang kita ya, ladang yang kita tempati untuk budidaya sesuatu ya. Di situ satu, fungsinya untuk pengairan. Kedua, untuk membuang air. Nah, dikala waktu musim kemarau, kita tentunya sangat membutuhkan air ya. Dan air tersebut dialirkan dari irigasi-irigasi yang sudah tersedia. Maka di situ di ladang kita membutuhkan parit. Nah, pada kala di saat musim penghujan, parit tersebut juga berguna karena di situ untuk membuang air yang berkelebihan ya, atau pada saat intensif curah hujan tinggi, maka kita harus bisa membuang air yang berada di ladang kita agar tidak tergenangi. Maka disitulah kegunaan parit pada saat musim penghujan. Nah, di sini berapa jarak ideal antara batang tanaman dengan parit tersebut? Nah, di sini saya berada di ini ya, bawah tajuk pisang. Di sini untuk tanaman pisang itu jarak antara batang dan parit itu ada dua macam. Kenapa ada dua macam? Pertama, kita melihat kondisi tanah yang kita tanami. Apakah tanah tersebut mudah tergenangi air, ataukah tanah tersebut itu tidak mudah tergenangi air. Maksudnya antara tanah basah, mudah basah ya, atau bisa dikatakan itu di rawa-rawa seperti itu, bisa, dan tanah kering, misalnya di pegunungan atau di tanah yang tidak mudah tergenangi. Pertama, saya bahas tanah yang berada di rawa atau yang mudah tergenangi air. Itu jarak ideal dari tanaman kita itu kurang lebih 2 meter. 2 meter ya. Lebih panjang lebih jauh dari batang tanaman itu lebih bagus. Karena apa? Karena kita menghindari adanya kelembapan tanah yang tinggi. Untuk kedalaman parit tersebut, buatlah sedalam kurang lebih 50 cm dari permukaan tanah atau permukaan gulutan yang kita bikin. Seperti itu. Yang kedua, itu parit pada lahan kering. Parit pada lahan kering itu bisa berjarak 1 meter kurang lebih. Karena yang sudah namanya lahan kering itu tidak mungkin mudah tergenangi seperti yang berada di lereng-lereng gunung ya. Seperti tanah miring ya, tanah pegunungan dan lain sebagainya. Seperti itu.
Karena nanti kalau kita terlalu lebar, terlalu posisinya terlalu jauh dari batang, saat pengelepan atau pengairan, agar kita tidak susah-susah atau tidak penggenangan atau pengairan pada saat musim kering. Untuk ukuran kedalaman parit yang berada di tanah miring atau pegunungan atau tanah yang tidak mudah tergenangi air, itu bisa memakai ukuran 30-50 cm dari permukaan gulutan ya. Kalau kita terlalu membuat dalam-dalam, nanti seperti yang sudah saya katakan tadi akan mengakibatkan susahnya dalam pengelepan ya, dan akan menjadi ini ya, sering korosi, apa itu namanya, sering kering tanahnya kalau terlalu dalam. Itu menurut petani tulen ya. Untuk air yang dirawa ya, parit yang dirawa ya, karena kenapa saya sarankan untuk membuat parit dalam, karena di situ yang jelas namanya rawa itu air tidak bisa dibuang semuanya, pasti ada sisa-sisa air di parit tersebut ya. Maka kita harus bisa membuat parit sedalam mungkin agar tidak seperti yang saya bilang tadi, supaya tidak bedengan atau gulutan kita tidak mudah lembab. Jadi di sini saya garis bawahi bahwa keberadaan parit itu sangat penting sekali. Maka bagi teman-teman, sebelum membudidayakan sesuatu, itu kita harus bisa memperhitungkan parit yang akan kita buat. Satu, kedalaman, jarak antar tanaman, dan arah ya. Arah parit itu sangat penting sekali. Jadi kita harus bisa melihat medan yang akan kita tanami sesuatu. Jangan asal-asalan bikin parit, nanti akibatnya akan menyusahkan kita di belakang nanti. Seperti itu. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang parit ya. Karena parit ini tidak boleh dianggap sepele bagi para petani ya. Ini sangat riskan dan sangat menentukan sekali hasil budidaya yang kita tanam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.